Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Krech, ada suara keras dari tulang retak. Sebaliknya, King Sui tersenyum tipis. Dia tidak menyangka bahwa di bawah tekanan seperti itu dia bisa sekali lagi membawa tubuhnya ke level lain. Dia bisa merasakan kekuatan dalam tubuhnya meningkat. King Sui menggertakkan giginya. Diamond Key, energi alam. King Sui mendorong semua teknik pendukungnya ke puncak. Sekali lagi, dia mengaktifkan jimat surgawi, jimat kekuatan ilahi, jimat perisai ilahi, dan apapun yang dia miliki untuk meningkatkan kekuatannya. Meski begitu, King Sui tidak bisa melangkah lebih jauh. Meskipun pintu kuil hanya berjarak 1 langkah, dia tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Efek dari Great Revitalizing Pill hanya akan bertahan selama 5 menit lagi. Jarak hanya 1 langkah sama dengan jarak antara langit dan bumi. Tubuh King Sui sudah berkeringat. Meski begitu, dia tidak bisa masuk. Di bawah tekanan yang sangat besar, dia memeras otaknya. Dia yakin ada sesuatu yang bagus di dalam kuil, dan sepertinya ini adalah lokasi yang ditunjukkan di peta harta karun keduanya. Tunggu, peta harta karun. King Sui segera mengeluarkan peta harta karun keduanya. Pada saat dia mengeluarkannya, aura energi mengelilingi tubuhnya, peta harta karun bersinar sejenak dan perlahan menghilang. Saat peta harta karun menghilang, pintu kuil perlahan terbuka. King Sui tercengang. Dia entah bagaimana berhasil masuk ke kuil dan begitu dia memasuki kuil, tekanannya menghilang. Pada saat itu juga, efek Great Revitalizing Pill berakhir. King Sui bisa merasakan perubahan fisiologis dan seluruh tubuhnya mulai sakit. Ini adalah kekuatan orang normal pada umumnya. King Sui tidak merasa seperti ini selama berabad-abad. King Sui menggunakan waktu ini untuk mengamati bagian dalam kuil. Itu adalah kuil untuk pemujaan, aula luas dan interiornya juga berwarna perak berkilauan. 18 pilar perak besar didistribusikan secara merata di seluruh ruangan. Sebuah lukisan digantung di dinding utara. Itu adalah lukisan serigala perak besar, serigala itu melolong ke arah langit. Itu memancarkan kehadiran yang sangat kuat meskipun itu hanya sebuah lukisan. Bahkan King Sui bisa merasakannya. Ratu serigala perak tidak bisa dibandingkan dengan serigala perak di dalam lukisan. Liar, sungguh liar, menantang surga. Inilah yang dirasakan King Sui saat dia menatap lukisan itu. Itu hanya lukisan tapi King Sui sudah terpesona. Jelas, serigala dalam lukisan itu setidaknya di level Martial Saint. Interiornya sangat bersih. Bagaimana bisa sebersih ini? Mata King Sui mengamati aula mencari sesuatu yang istimewa. Bagaimanapun, King Sui sudah memastikan bahwa ini memang lokasi di peta harta karun keduanya. Peta harta karun juga telah menghilang, yang memperkuat dugaannya. Peta harta karun tidak hanya mencatat lokasi harta karun, itu juga merupakan izin masuk ke lokasi harta karun. King Sui tiba-tiba melihat sebuah platform tidak jauh dari lukisan itu. Itu berkilauan dengan cahaya perak. Sebelumnya, itu telah tertutup dari pandangannya karena berada di belakang pilar. Saat dia berjalan lebih dekat, sekarang terungkap ke King Sui. Ada sesuatu. Ketika King Sui melihat ada beberapa hal di atas batu tempat bermeditasi, dia berjalan dengan bersemangat ke arah itu. Di seluruh kuil besar, dia hanya melihat beberapa item yang ada di atas batu tempat duduk untuk bermeditasi itu. Saat King Sui mengamati barang-barang di atas batu meditasi, dia perlahan melihatnya satu persatu. Tidak banyak item di platform. Bahkan dengan hanya 2 barang ini, King Sui tidak akan menganggap bahwa barang-barang di kuil itu berkualitas buruk. 2 potongan besar batu bulan dan ekstrak esens emas ini adalah hal yang sangat diinginkan oleh banyak orang di benua tengah. Meskipun ekstrak esens emas hanya seukuran kepala manusia, itu lebih dari cukup untuk ditempa atau penggunaan lainnya. Itu sangat berguna dan kualitasnya tampak bagus.
King Sui merasa bahwa batu bulan besar dan esensi ekstrak emas ini pasti lebih berharga daripada jarum emas dan lempengan tinta batu bulannya. Item ketiga adalah sepasang anting. Mereka berwarna putih keperakan dan berbentuk bulan sabit. Mereka dibuat dengan sangat indah. Ada serigala perak diukir pada masing-masingnya, serigala persis seperti yang ada di lukisan. King Sui bisa merasakan energi yang terpancar. Dia bisa merasakan bahwa anting-anting itu terbuat dari batu bulan. Dia juga bisa merasakan bahwa barang itu sangat kuat karena dia bisa merasakan gelombang energi spiritual yang kuat darinya. Dia menggunakan teknik penglihatan surgawi. Anting serigala bulan perak, ini adalah sepasang anting legendaris milik pemilik Ratu Serigala Perak. Mengenakan anting-anting ini akan meningkatkan statistik keseluruhan seseorang sebesar 10%. King Sui memandangi anting-anting di tangannya dengan kagum. Meskipun ada pria di benua tengah yang memakai anting, sepasang anting bulan sabit ini jelas tidak dibuat untuk pria. Lebih jauh lagi, tidak mungkin King Sui akan memakai anting-anting. Tidak tahu harus berbuat apa lagi tentang itu, King Sui menempatkan batu bulan, ekstrak esensi emas dan sepasang anting-anting ke dalam alam valet jade immortal, harapan tinggi untuk 4 item yang tersisa. Selanjutnya, itu adalah botol porselen yang sangat kecil dan tampak primitif. Sebuah ramuan. King Sui melihat selembar kertas kulit binatang di bawah botol. Dia segera mengambilnya. Inti Ki Kaisar, King Sui tidak mengerti. Dia terus membaca. 3000 tahun yang lalu, Raja Serigala Perak bertarung dengan Raja Phoenix dan menerima luka yang mematikan. Ratu Bulan menciptakan pil esensi yang terbuat dari inti iblis Ratu Serigala Perak. Dia menyimpannya untuk diambil orang yang ditakdirkan. Pil esensi semacam ini diisi dengan energi kuat dari Essence of Emperor's Ki. Setelah konsumsi, pengguna akan mendapatkan Essence of Emperor's Ki. Ini dapat digunakan pada semua jenis makhluk hidup. Ini akan mengurangi kekuatan lawan sebesar 20% dan meningkatkan statistik dasar keseluruhannya sendiri sebesar 20%. Efek ini permanen. King Sui tidak bisa mempercayainya. Dia membaca tulisan dalam lembaran kulit binatang iblis beberapa kali untuk memastikan bahwa dia tidak salah membaca. Matanya terpaku pada botol yang tampak primitif dengan beberapa ukiran bunga kecil. Barang bagus seperti ini benar-benar ada. Gumam King Sui. Mengurangi kekuatan lawan sebesar 20% dan meningkatkan statistik keseluruhan seseorang sebesar 20%. Ini sangat menantang surga. King Sui sebelumnya mengagumi aura raja yang dimiliki Ratu Serigala Perak. Siapa yang tahu bahwa ada ramuan yang menantang surga? 3000 tahun yang lalu. Kapan mereka mulai menghitung 3000 tahun? Mungkinkah seseorang benar-benar mengumpulkan semua barang dari Ratu Bulan di kuil ini, lalu membuat peta harta karun? King Sui memijat pelipisnya dan menertawakan dirinya sendiri. Sungguh keberuntungan dari surga. Bertahun-tahun telah berlalu, bisakah ramuan ini berubah menjadi efek buruk? Dia menertawakan pemikiran bodohnya sendiri. Karena uraiannya telah menyatakan bahwa itu dapat disimpan selama 3000 tahun, tentu saja tidak ada masalah. Dia langsung menyimpannya. Ketika King Sui memegang botol kecil itu, dia bisa merasakan tangannya sedikit gemetar. King Sui awalnya kesal dengan anting-anting itu, tetapi sekarang seolah-olah semua awan telah memudar. Selanjutnya, dia melihat 2 potong logam lagi yang masing-masing panjangnya sekitar 1 meter. Yang satu hitam dan yang lainnya biru. King Sui tidak tahu jenis logam apa mereka, tetapi dia bisa merasakan energi spiritual besar yang mereka miliki. Menggunakan teknik penglihatan surgawi, dia masih tidak bisa melihat efek apapun. King Sui langsung menyimpannya. Tatapannya beralih ke item lain. Itu adalah kotak brokat. King Sui membukanya perlahan. Dia menemukan cakar berbentuk persik merah yang seukuran kuku. Itu kecil, tapi dia bisa merasakan aliran energi yang kuat di dalamnya, yang seperti bara api kecil. Itu jauh lebih kuat dari kedua logam itu. King Sui cukup terkejut merasakan gelombang aliran energi yang begitu kuat. Sayangnya tidak ada keterangan.
Dia menggunakan teknik penglihatan surgawi dan hanya mendapat satu kata. Teknik penglihatan surgawi bukanlah teknik yang bisa mengungkap misteri segalanya. Benih. Ini adalah kata yang dia lihat menggunakan teknik penglihatan surgawi. King Sui menutup kotak itu dan segera menyimpannya di alam valet jade immortal. Saat dia melihat platform yang sekarang kosong, seolah-olah dia berada dalam mimpi. Tiba-tiba, kuil itu bergetar. Hah, apa masalahnya? King Sui kaget. Dia berlari keluar dari kuil. Dia sekarang hanya orang normal. Ketika King Sui berlari keluar dari kuil, dia menemukan bahwa tekanannya menjadi sangat ringan. Lebih penting lagi, warna kuil itu memudar dan cahayanya meredup. Pada akhirnya, King Sui menemukan bahwa kuil itu tidak runtuh. Itu hanya kehilangan kilau. Itu tampak seperti kuil besar kuno sederhana sekarang. Itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Apakah karena dia telah mengambil barang-barang dari kuil? King Sui tidak bisa tidak memikirkan itu. Dia akhirnya memutuskan bahwa itu adalah kemungkinan. Kemungkinan lain adalah bahwa begitu seseorang memasuki kuil, kekuatan tolaknya akan menghilang. King Sui menemukan bahwa langit dengan cepat menjadi gelap. Bagaimana waktu berlalu begitu cepat? King Sui merasa bahwa dia hanya berada di kuil untuk sementara waktu. Ketika dia keluar, dia menemukan Ratu Serigala Perak berdiri di luar. King Sui tidak tahu apakah Ratu Serigala Perak dapat berevolusi sampai keadaan serigala di lukisan. Lagi pula, serigala itu diserang oleh makhluk tingkat tinggi seperti Raja Phoenix, pasti sangat kuat. Ketika Ratu Serigala Perak melihat King Sui, itu berlari dengan gembira ke arahnya. King Sui bisa merasakan bahwa Ratu Serigala Perak sekarang lebih menyayanginya. Meskipun begitu, King Sui masih sedikit khawatir. Bagaimanapun, dia sekarang hanya seperti pria biasa. Tidak peduli tentang Ratu Serigala Perak, dia dengan cepat menyelinap di alam valet jade immortal. Melalui alam, King Sui bisa melihat Ratu Serigala Perak bingung oleh King Sui yang tiba-tiba menghilang. King Sui tidak peduli. Dia harus mendapatkan kembali kekuatannya. 1 bulan kelemahan di sini hanyalah 1 hari di dunia luar. Tepatnya, hanya 6 jam. King Sui tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Dia bisa mencoba mengingat apa yang terjadi atau mungkin hanya berjalan-jalan. Dia berpikir tentang pertarungannya dan Great Revitalizing Pill. Dia tidak bisa menahan senyum. Setelah mengkonsumsi pilnya, teknik bentuk gajah perkasa miliknya bisa mencapai kekuatan 17 negara. Meskipun efek peletnya sekarang sudah hilang, kekuatannya hanya 8 negara dan melemah. King Sui merasa tubuhnya tampak dehidrasi. King Sui tahu bahwa langkah Klutmisnya telah menembus ke alam yang tidak jelas. King Sui tidak tahu tentang hal lain, kecuali bahwa tubuhnya berubah total ketika dia memakan pil itu. King Sui merasa seperti tidak dapat melakukan apa-apa di alam valet jade immortal, bahkan lebih buruk daripada kultivasi. Ya, benih itu. King Sui memikirkan tentang benih seperti api yang dia dapatkan sebelumnya. Dia memutuskan untuk menanamnya dan melihat apakah ada yang bisa tumbuh darinya. King Sui benar-benar tertarik dengan harapan yang tidak diketahui ini. Dia hanya khawatir itu akan memakan waktu terlalu lama. Tetapi karena itu di alam valet jade immortal, King Sui tidak terlalu cemas. King Sui menanam benih di ruang kosong tidak jauh dari Flower of Life dan memutuskan untuk melupakannya. Apakah itu akan berkecambah sekarang tergantung pada keinginan surga. Jika alam valet jade immortal tidak dapat membuatnya tumbuh, King Sui tidak akan memiliki harapan untuk itu. Waktu berlalu dalam sekejap. Sebulan telah dengan cepat berlalu di alam valet jade immortal, dia akan dikeluarkan dalam waktu sekitar seminggu. Periode melemah telah berlalu, yang membuat King Sui bahagia adalah kekuatannya benar-benar meningkat. Teknik penguatan kuno secara mengejutkan dalam siklus ke-185 sekarang, yang membuat King Sui merasa sangat terkejut setelah menelan pil revitalisasi besar. Kekuatan pembuluh darahnya, dantian dan organnya berubah dengan cara yang mengejutkan. Pembuluh darahnya melebar, kekuatannya meningkat, dan hal yang sama juga terjadi pada organ dalamnya.
meskipun tubuhnya telah kembali normal, tetapi masih mencapai kondisi itu, mencapai kekuatan itu. Itu menunjukkan bahwa tubuhnya memiliki potensi, dan dia masih menerima cukup banyak manfaat setelah dia kembali normal. Kekuatan tubuhnya sekarang telah mencapai 18 juta jin. Peningkatan besar lainnya kali ini adalah bahwa langkah Klutmis telah menembus ke alam kabur. Dengan demikian kecepatan King Sui telah meningkat hampir setengahnya. Itu 50% dari kecepatannya. King Sui tiba-tiba merasa seperti dia telah berubah dari ledakan senapan menjadi tembakan meriam. King Sui menggunakan langkah Klutmis di ruang batas alam Valet Jade Immortal sambil merasa senang dengan peningkatannya. Peningkatan kecepatan membuat King Sui bahagia tak tertandingi. Meningkatkan kecepatan memang menghasilkan peningkatan kekuatan, tapi itu bisa diabaikan. Sama seperti pria bernama Bai Gui dari Istana Surgawi. Kekuatannya tidak kuat pada khususnya, tapi dengan kecepatan tinggi, dia akan sangat sulit untuk dihadapi. Jika dia memiliki senjata ilahi bersamanya, mereka yang tidak bisa benar-benar menekannya tidak bisa berbuat apa-apa. 2 jam telah berlalu ketika King Sui berhenti. Inti Ki Kaisar. King Sui memiliki kegembiraan yang mendidih darah ketika memikirkan tentang ini. Pil obat ini pasti bisa dianggap sebagai melawan langit. Setelah beberapa ragu, King Sui akhirnya memutuskan untuk mengkonsumsinya sehingga dia akan memiliki lebih banyak kekuatan perlindungan diri berada di dalam hutan buah ini. King Sui membuka vas porselen kecil yang aneh dan menyadari bahwa hanya ada satu pil abu-abu seukuran anggur di dalamnya. Itu entah bagaimana memiliki warna api primordial, seperti berkilau dan transparan, tetapi hanya mengandung sedikit abu-abu. Bau yang tak terlukiskan tetapi dingin keluar dari pil. King Sui ragu-ragu lagi, lalu menelannya tanpa gigitan kedua. Pil meleleh di mulut King Sui pada saat dia menelannya. Melewati tenggorokannya, pil itu kemudian mencapai dantiannya dan kesejukan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Gaya keharuman yang dipancarkannya saat meleleh menyebar ke segala arah. Aromanya seperti anggrek dan mus, kekayaannya tentu meninggalkan rasa rindu pada orang-orang. Rasa manis yang memenuhi seluruh mulutnya adalah sensasi yang luar biasa. Segera setelah itu, dantiannya gelisah, dan seluruh tubuhnya terasa seperti diledakkan. Kemudian kekuatan besar mengalir dari Baihui Acu Point di kepala, langsung menuju dantiannya. Sebuah cahaya bulat ungu seukuran kuku kemudian terbentuk di dantiannya, dan mulai berputar-putar dengan energi dari teknik penguatan kuno. Jejak tipis gas ungu secara otomatis mengalir melalui saluran dan segera menyelesaikan satu siklus. Sikap sombong dengan jelas ditunjukkan oleh tubuh. Itu tidak hanya membuat King Sui lebih percaya diri tetapi juga mengisinya dengan energi. Jadi ini adalah Ki Kaisar. King Sui merasa seperti sedikit auman bisa terdengar dari dalam tubuh, dan kekuatannya telah meningkat pesat 20% peningkatan semua atribut. Kecuali untuk menekan 20% kekuatan lawan, ini adalah efek khusus dari The Essence of Emperor's Ki. King Sui sekarang memiliki tambahan kekuatan 2 negara dan pertahanan 3 negara. Kecepatan meningkat sekali lagi. Sebagai seorang seniman bela diri, hal yang paling membahagiakan dalam hidup adalah dapat meningkatkan kekuatannya sendiri. Kaisar Ki. King Sui merasa seperti dalam radius 100 meter dirinya mampu memunculkan rasa penindasan yang jelas. 20% penurunan pada semua atribut tidak dapat dihilangkan. Ini adalah bagian yang paling kuat. Berbeda dengan seni mengejar yang dulu dimiliki King Sui, Kaisar Ki tidak dapat dihilangkan dengan item atau teknik apapun. Kemampuannya untuk mengabaikan perbedaan level adalah yang terbaik. King Sui memutuskan untuk pergi sekarang, sehingga setengah minggu yang tersisa di alam Valet Jade Immortal dapat disimpan untuk keadaan darurat. Masih ada 1 hari untuk dilalui, dan tidak akan menyenangkan jika tidak ada tempat untuk bersembunyi. King Sui segera menyesali keputusan untuk keluar. Hujan turun sangat deras di luar, dan pakaian King Sui menjadi basah kuyup. Cahaya bulan tertutup oleh awan gelap, dan orang hampir tidak bisa membuka mata di tengah hujan lebat. King Sui tidak memanggil burung api maupun Raja Iblis Babi Ngepet.
Dia perlahan berjalan keluar. King Sui tidak menemukan apapun di jalan keluar, dan segera mencapai lembah yang dia lihat ketika dia tiba. King Sui sedikit bingung pada saat ini. Dia berdiri di puncak gunung dan mendengar raungan alam. King Sui menyaksikan air jatuh jauh seperti banjir. Itu adalah banjir bandang. Banyak lembah di kaki gunung dibanjiri oleh air, dan binatang meraung ketika mereka mencoba melarikan diri dari air. Di mana-mana dipenuhi dengan suara hujan yang jatuh ke bumi dan pepohonan. Duar-duar, sambaran petir raksasa tiba-tiba muncul di langit. King Sui bergetar saat menghindarinya. Dia segera menggunakan langkah klutmis dan berlari menuju kaki gunung. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, King Sui tidak pernah ingin bersaing dengan petir. King Sui berlari menuju bagian dalam gunung buah bunga. Dia menemukan sebuah gua tidak jauh di depannya. Kegelapan hampir tidak bisa menghalangi pandangan mata King Sui. Dia memutuskan untuk menggunakan gua sebagai tempat berlindung dari hujan. Siapa yang tahu jika gua itu adalah sarang binatang iblis? King Sui tahu bahwa dia harus sangat berhati-hati. Tiba-tiba panggilan keras dari bangau meledak. Panggilan datang langsung dari gua. Binatang iblis. Binatang iblis tingkat puncak Martial King. Rasa spiritual King Sui semakin kuat, yang memungkinkan dia untuk dengan cepat merasakan kekuatan dari binatang iblis. Itu sekuat harimau besar yang dia bunuh sebelumnya. King Sui membeku sebentar tetapi akhirnya memutuskan untuk memeriksanya perlahan. King Sui berjalan menuju ke dalam gua. Pada saat King Sui melangkah ke dalam gua, dia tahu bahwa dia telah salah. King Sui merasakan dua roh, dengan salah satunya adalah manusia. Manusia. Bagaimana dia bisa bertemu seseorang di gunung buah bunga? King Sui merasakan menggigil di tulang punggungnya. Tepat ketika King Sui terkejut sesaat, slaas, sebuah pedang menebas ke arahnya dengan cahaya dalam kegelapan. Hancur, duar. King Sui tiba-tiba berteriak dan secara refleks menggunakan Ki Kaisar untuk memblokir serangan itu. Tepat ketika dia ingin menyerang sosok yang ingin membunuhnya, dia melihat sosok seorang wanita. Meskipun hanya sekilas, King Sui masih bisa mengidentifikasi itu. King Sui menoleh ke bangau biru, dan tinjunya menabrak bangau yang menyerang ke arahnya. Duar. King Sui merasa sangat baik tentang pukulan ini setelah kekuatannya meningkat pesat. Sus, wak. Bangau itu mundur dalam teriakan yang menyakitkan karena kekuatan pukulan King Sui. Wanita itu bergegas menyerang King Sui dengan pedangnya. Hentikan, atau aku mungkin akan membunuh bangau itu. Ucap King Sui. Itu kamu. Ucap wanita itu, nada dingin itu bahkan membuat pendengarnya membeku. Lebih mudah kalau kamu mengenaliku. Aku di sini hanya untuk berteduh. Jawab King Sui hampir membeku oleh nada itu. Wanita itu mengenakan gaun serulean. Dengan topi bambu menutupi wajahnya, meninggalkan tubuh indahnya untuk semua pria yang melihatnya akan berimajinasi terhadapnya. King Sui melihat bahwa wanita itu diam di tempatnya, dan tidak menyerangnya lagi. Dia sudah basah kuyup seperti tikus yang tenggelam dan tidak berharap untuk bertemu seseorang. Selain itu adalah seseorang yang pernah dia lihat sebelumnya, meskipun mereka tidak kenal, tetapi King Sui tidak terlalu memikirkannya. Dia sangat penasaran mengapa wanita ini datang ke sini. Pikiran melintas di benaknya dan dia ingat saat dia menerjangnya dengan pedang itu sebelumnya. Dia seperti kekurangan energi. Dia sepertinya terluka karena racun. Tetapi King Sui tidak mempertimbangkan untuk melakukan apapun untuknya. Lagi pula, mereka tidak kenal. Dalam keadaan seperti ini, wanita itu seharusnya bersyukur bahwa King Sui tidak memiliki niat jahat. King Sui mengamati sekelilingnya di dalam gua. Gua itu tidak terlalu lebar, tapi juga tidak terlalu sempit. Lagi pula, bahkan monster iblis yang sangat besar seperti bangau itu bisa masuk ke dalam, hanya saja tidak bisa melebarkan sayapnya. Gua itu tingginya sekitar 50 meter dan berbentuk oval, dengan diameter hanya sekitar 50 meter. Tanahnya sangat bersih dan halus di atas permukaan berbatu, tetapi di dalam gua itu gelap gulita. King Sui juga tidak menatap wanita itu. Dia berbalik dan berjalan ke sisi lain gua.
Yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah duduk dan berpikir sejenak dan istirahat sebentar. Dengan tubuhnya yang basah kuyup, dia menuju ke pinggir dinding dan duduk di atas batu sambil memperhatikan mulut gua. Kilatan petir melintas di langit dari waktu ke waktu, menerangi langit dan bumi selama sepersekian detik. King Sui menyapu pandangannya ke arah wanita berpakaian biru itu. Wanita itu duduk bersandar di dinding dan memeluk lututnya. Bangau besar itu tetap berada di sisinya. Haruskah aku masih mencari peta harta karun pertama di puncak Gunung Dewi? King Sui sekarang memikirkan pertanyaan ini. Tujuannya kali ini adalah mencari tempat di peta harta karun pertama. Karena lokasi peta harta karun pertama yang didapatnya adalah puncak Gunung Buah Bunga. Dia hanya berhasil memecahkan peta harta karun kedua yang tidak memiliki petunjuk secara kebetulan, bahkan kebahagiaan dalam hidup tidak bisa melampaui kejutan yang tidak disengaja ini. King Sui tiba-tiba merasa sedikit rindu pada ibunya. Perasaan seperti ini sedikit membuatnya kesal. Tanpa menyadarinya, langit sudah terlihat cerah dan pagi pun tiba. King Sui masih berbaring dengan malas. Pakaian di tubuhnya sudah mengering. Selain itu, dia masih mengenakan pakaian dari istana surgawi yang terbuat dari sutra alam. King Sui telah merencanakan untuk melatih teknik tinjunya di luar terlebih dahulu kemudian pergi ke Gunung Buah Bunga untuk mencari puncak Dewi. Namun, dia tidak tahu di mana puncak Dewi di mana letak harta karun pertama itu, jadi King Sui hanya bisa mengatakan bahwa dia terlalu beruntung untuk bisa menyelesaikan peta harta karun kedua. Jika dia membunuh Ratu Serigala itu, dia tidak akan pernah bisa memecahkan peta harta karun kedua ini. Tepat ketika King Sui hendak meninggalkan gua, dia menemukan bahwa wanita itu masih duduk di sana dengan lengan melingkari lutut. Dia bisa merasakan bahwa vitalitasnya sangat lemah dengan indera spiritualnya, dia sedikit gemetar. Yang mengejutkan, ada seuntai ki berwarna hitam setebal jari kelingking yang membentang di lengan putih seperti giok di lengan bajunya. Racun. Dia sekarang yakin bahwa dia pasti telah terkena racun. Tetapi mengapa dia tidak mendetoksifikasi dirinya sendiri atau memintanya untuk membantunya? Tetapi King Sui dengan cepat menemukan jawabannya. Seorang wanita seperti dia akan memilih kematian daripada meminta bantuannya. Dia ingat betapa dingin suara wanita itu ketika dia berbicara. Itu bahkan lebih dingin dari si King Suang. Mengingat dinginnya kata-katanya dari sebelumnya, King Sui berencana untuk segera keluar dari gua. Dia tidak akan kembali ke gua ini, jadi hidup dan mati wanita ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tiba-tiba King Sui berhenti setelah dia berjalan keluar dari mulut gua. Sial, bagaimana aku bisa membiarkannya mati, hanya karena aku tidak mengenalnya, bukankah aku lebih kejam dari iblis, Huf. King Sui menghela nafas dan kembali ke gua. Wanita itu benar-benar tersembunyi oleh topi bambunya. King Sui perlahan berjalan di depannya. Bangau besar itu meninggalkan teriakan lembut di King Sui, tetapi dia tidak tahu apa yang coba dikatakannya kepadanya. Apakah itu mencoba mengintimidasi dia atau apakah itu sesuatu yang lain? Namun, dia memperhatikan bahwa bangau besar itu tidak memiliki niat untuk menyerangnya. King Sui mengulurkan tangan untuk mencoba meraih lengan wanita itu. Tapi dia berhenti sebentar ketika tangannya sudah setengah jalan. Dia berhenti selama sekitar 2 kali napas sebelum meraih lengan seperti giok yang dikelilingi oleh gas hitam. Lengan wanita itu telah membeku. Dia menekan nadinya dan merasakan detak jantungnya yang lemah. Bahkan ketika tangannya digenggam oleh King Sui, dia tidak bangun. Ini membuat King Sui menghela nafas secara emosional. Jika dia orang jahat, apa yang akan dia lakukan sekarang? Dia memandangi tubuhnya yang indah dan berkembang dengan baik. Orang dapat mengatakan bahwa wanita ini memiliki sosok yang lincah bahkan ketika dia sedang duduk. Tubuh bagian atasnya bengkok dan lekuk lembut itu sangat indah. Setelah merenung sejenak, King Sui mengulurkan tangan untuk melepas topi bambunya. Wajah pucat yang indah muncul di pandangan King Sui. Sangat indah. Bentuk wajahnya memancarkan aura klasik. Rambutnya yang indah ditata,
membuatnya tampak seolah-olah dia memiliki kepribadian yang kuat dan suka memandang diri sendiri. Hidungnya lancip dan lurus, matanya tertutup rapat, dan bulu matanya yang panjang seperti sayap kupu-kupu. Ketenangannya seperti mimpi yang kabur. King Sui tersentak keluar dan merasa bahwa dia masih bernapas dengan lemah. Dia buru-buru mengambil pil 5 naga. Jantungnya berdebar-debar saat tangannya menyentuh dagu halus dan seperti giok wanita itu. Dia dengan cepat memasukkan pil ke dalam mulutnya. Dengan tergesa-gesa, jari telunjuknya menyelinap melalui bibirnya, dan kebetulan dia menyentuh lidah merah muda yang lembut itu. King Sui menggigil ketika ujung jarinya bersentuhan dengan ujung lidahnya. Dia dengan cepat menarik tangannya. Dia takut dia akan melakukan sesuatu dengan otak binatangnya pada wanita itu. Setelah King Sui memasukkan pil ke dalam mulut wanita itu, King Sui bisa merasakan vitalitas wanita itu berangsur-angsur pulih. King Sui mengulurkan tangan untuk menekan beberapa titik di lengan wanita itu, dan menusuk ujung jarinya dengan jarum emas akupuntur. Darah hitam legam menetes dari ujung jarinya. King Sui memegangi lengan wanita itu dan membiarkan darah hitam legam menetes ke lantai. Tapi King Sui lupa memasang kembali topi bambu itu ke wanita itu dan dia membuka matanya yang telah ditutup rapat. Tepat pada saat itu, King Sui melihatnya. Wanita itu telah membuka matanya. King Sui sudah berpikir bahwa wanita ini sangat cantik sejak awal bahkan ketika matanya tertutup rapat. Tetapi sekarang setelah dia membuka matanya, dia melihat bahwa matanya seperti bulan di langit malam yang gelap. Alisnya seperti pegunungan di kejauhan. Seolah-olah riak air bisa dilihat di matanya yang hitam pekat. Mereka dingin, namun pada saat yang sama terasa seperti dunia es dan salju. Keanggunan mereka yang dingin bisa membuat pria menjauh ribuan mil. King Sui tidak bisa berkata-kata, meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Dia biasanya menjaga jarak hormat dari wanita es seperti ini. Menurutnya, orang sedingin es seperti ini biasanya adalah orang yang pernah disakiti di masa lalu. King Sui tahu bahwa wanita yang sangat menakjubkan ini memandang pria sebagai musuhnya dari cara dia memandangnya, jadi dia punya firasat bahwa dia pasti pernah disakiti oleh seorang pria sebelumnya. Saat ini, tatapan wanita cantik itu tidak meninggalkan mata King Sui. Ketika darah merah tua bocor, King Sui mengeluarkan salep emas dan menuangkannya ke ujung jarinya. Dia kemudian berdiri dan berjalan keluar. Dia merasa sangat tercekik sekarang, dan tidak ingin tinggal lebih lama di sana bersama wanita itu, jadi dia memutuskan untuk pergi tanpa pamit. Terima kasih. Kedua kata dengan nada dingin itu terdengar sangat aneh. King Sui bahkan tidak tahu apa yang harus dia rasakan tentang itu, jadi dia hanya melambai setengah hati dan bersiap untuk meninggalkan gua. Aku sangat lapar sekarang dan tidak mampu pergi dari sini. Apakah Anda akan meninggalkan saya di sini begitu saja setelah menyelamatkan saya? Suara sedingin es terdengar, membuat King Sui yang hendak mengambil langkah diam, meskipun vitalitasnya telah pulih, tubuhnya masih sangat lemah. King Sui masih memunggungi wanita itu sehingga dia tidak melihat bagaimana wanita itu mengerutkan kening dan menggigit bibirnya sebelum mengatakan itu ketika dia pergi. King Sui tanpa daya berjalan kembali. Dia masuk ke alam spesialnya dan mengambil beberapa kura-kura, kemudian dia keluar untuk satu putaran, dan mulai merebus sepanci sup kura-kura di depan wanita itu. Bagaimanapun, sup ini tidak hanya baik untuk tubuh, tetapi juga sangat baik untuk mengembalikan vitalitas seseorang yang baru saja sembuh dari penyakit serius karena dapat membawa banyak manfaat besar. Wanita itu diam-diam memperhatikan King Sui saat dia menyibukkan diri. Dia telah berdiri sekarang, tapi tidak lagi memakai topi bambunya. Sosoknya yang memikat perlahan berjalan menuju King Sui. Pinggangnya berayun dengan lembut, pantatnya yang bulat sempurna menghasilkan gelombang api yang berkobar di setiap langkah. Aroma yang familiar tercium di udara. King Sui menoleh menemukan bahwa wanita itu sudah berdiri di sampingnya. Tatapannya sepertinya tidak pernah meninggalkannya sejak dia membuka matanya. Tetapi segera, aroma sup kura-kura tercium di udara.
Hanya dengan menciumnya nafsu makan seseorang akan meningkat. Bagaimanapun, itu adalah versi yang lebih baik daripada yang dia rebus di Yu Hein karena dia memiliki koleksi rempah-rempah yang lebih lengkap sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Wanita itu baru saja mengalihkan pandangannya ke panci sup penyu yang tampak layak itu, yang berbau aneh yang membangkitkan selera. Dia tiba-tiba merasakan bertambah sangat lapar, bahkan perutnya mulai menggeram pelan, wajah lembutnya yang sakit-sakitan berwarna merah. Wajah sedingin esnya sangat menakjubkan, bahkan King Sui diam-diam memuji kecantikannya. Dia mengisi mangkuk dan menyerahkannya kepada wanita itu. Wanita itu ragu-ragu sejenak sebelum menerimanya, seolah dia ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya tidak mengatakannya. King Sui juga mengisi mangkuk untuk dirinya sendiri. Wanita itu meminum sup itu sedikit demi sedikit dengan sendok. King Sui menelannya sebagai gantinya. Dia tidak pernah bisa mengerti apakah itu sifat wanita untuk melakukannya, atau jika keanggunan mereka dipelihara oleh beberapa alasan lain. Seorang wanita cantik akan selalu terlihat anggun dan cantik tidak peduli apa yang mereka lakukan. Keanggunan dan keindahan adalah milik wanita cantik. Jika seorang wanita jelek mencoba tampil anggun, dia akan terlihat menjijikkan. Ketetapan adalah milik wanita biasa. Jika seorang wanita yang menarik hidup dengan keras, dia akan tampak sedikit menggemaskan. Apakah Anda ingin tambah satu mangkuk lagi? King Sui bertanya kepada wanita itu dengan lembut setelah dia mengosongkan mangkuknya. Tepat ketika dia ragu-ragu, King Sui mengambil mangkuknya dan mengisinya sebelum menyerahkannya kembali padanya. King Sui tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah dia mengosongkan mangkuknya lagi. 2 mangkuk sudah cukup. Bahkan jika dia sudah lama lapar. Wanita itu tampak jauh lebih baik setelah meminum sup kura-kura. Racunnya telah disembuhkan. Setelah makan, tubuhnya telah pulih sedikit dan dia terlihat lebih berenergi sekarang. Bagaimana Anda bisa terkena racun? King Sui bertanya sambil mengembalikan barang-barangnya ke alam valet jade immortal. Raja Kalajengking 3 warna. Tanggapan wanita itu menggerakkan hati King Sui. King Sui telah memahami binatang racun. Hanya binatang beracun yang mencapai tingkat racun tertentu yang akan memancarkan warna. Raja Kalajengking berwarna ini dianggap sangat kuat. Dia juga ingat bahwa ada beberapa jimat racun di antara jimat surgawinya. Ini ditarik dengan menggunakan zat yang dibuat dari makhluk beracun tersebut. Yang paling beracun dari semuanya dikatakan jimat 7 racun. Jimat yang ditarik dengan menggunakan 7 zat beracun warna-warni paling beracun sebagai bahan bakunya. Toksisitasnya dikabarkan bahkan dapat meracuni beberapa makhluk legendaris sampai mati. Sangat disayangkan bahwa 7 jenis jimat surgawinya juga merupakan legenda. Untuk saat ini, King Sui merasa perlu mengumpulkan beberapa dari hal-hal itu karena mungkin berguna di masa depan. Apakah Anda bisa memberitahu saya di mana saya dapat menemukan Raja Kalajengking 3 warna itu? Ucap King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat wanita itu. Wanita itu terkejut, tetapi dia masih mengangguk pada King Sui dengan tegas. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Saya pasti akan membiarkanmu pergi dengan selamat, ucap King Sui melihat ekspresi wajah wanita itu. Saya tidak takut, hidupku diselamatkan olehmu. Jadi tidak apa-apa meski dikembalikan padamu. Jawab wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, itu membuat King Sui benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia telah merencanakan untuk tinggal di sini selama 2 hari dan menunggu sampai dia sembuh total sebelum berangkat. Dia berbalik dan berjalan keluar gua. Sinar matahari pertama muncul dari timur. Dia melatih tinju tai chi-nya di tanah datar di luar gua, menghadap ke timur. Ki spiritual gunung buah bunga lebih kaya dibandingkan di luar. Sayangnya, terlalu berbahaya di sini. Bahkan orang-orang dari sekte terbesar di benua Green Cloud yang ditempatkan di sini tidak bisa menahan amukan binatang iblis di sini. Wanita itu terus menatap King Sui dari jauh, wajahnya yang dingin tanpa perubahan. Dia tampak seperti bunga teratai salju, bahkan sekarang, ketika melihat King Sui, tatapannya sedingin es.
Yang paling ditakuti King Sui adalah bertemu dengan tatapannya. Dia merasa itu sangat aneh, dia sangat cantik, tetapi tatapannya terlalu menusuk. Tatapan wanita itu kadang-kadang akan berubah, memiliki sedikit tampilan yang kompleks. Hingga tengah pagi, wanita itu mulai melakukan tarian pedang lambat dengan pedang panjang biru. Tarian pedangnya berbeda dari tarian pedang Huoyun Liuli, tetapi ada beberapa kesamaan. Keduanya anggun. Postur tubuhnya selama tarian pedang sangat indah, dia memiliki sosok yang bulat, terutama pinggangnya yang bergoyang, dia memiliki apa yang dikenal sebagai ramping dan terindah, pinggang lentur, terutama bagian bawah penuh di bawah pinggangnya, pantatnya yang bulat sempurna menyebabkan jantung King Sui gatal tanpa henti, mungkin dia bisa merasakan tatapan berapi-api King Sui, wanita itu menoleh untuk melihat King Sui. King Sui hanya bisa tertawa canggung sambil menggosok hidungnya ketika dia bertemu dengan tatapan dinginnya. Pandangan wanita ini benar-benar dingin. Waktu berlalu dan hari lain berlalu. Kecepatan pemulihan wanita itu cepat, dia pada dasarnya telah sembuh. Apa yang menyebabkan King Sui yang mengejutkan adalah bahwa kemampuannya berada di puncak Martial King, dekat dengan kekuatan 4 negara. King Sui melihat lagi pada wanita itu. Dia tampak muda, meskipun lebih tua dari dirinya, seharusnya tidak terlalu banyak. Sejak kapan benua Greencloud memiliki ahli muda? Dan ini hanya yang dia temui, berapa banyak lagi yang tidak dia temui? Pikiran King Sui bergerak sangat cepat, dan dia berhasil menemukan alasannya segera. Itu karena dia semakin kuat, lingkaran kontaknya juga semakin besar. Jika dia masih di alam Xiantian, dia mungkin tidak akan memiliki harapan atau kemampuan untuk bertemu orang-orang ini. Kekuatan bangau raksasa mirip dengan wanita. King Sui tidak tahu bagaimana wanita itu datang ke Gunung Buah Bunga, hanya satu dari kawanan gagak hitam raksasa yang akan lebih kuat dari bangau es. Mari kita pergi ke tempat Raja Kalajengking 3 warna. King Sui telah mengenakan baju besinya. Apakah jauh dari sini? Ucap King Sui memperhatikan bahwa wanita itu sedang berjalan, dia menyusul dan bertanya dengan curiga. Tidak jauh. Suara wanita itu masih sama, sedingin es, itu sepertinya tidak ada perasaan di dalamnya, jumlah kata di setiap kalimat sedikit. King Sui tidak tahu, apakah wanita yang memiliki karakter seperti ini punya teman, bahkan setelah dia menyelamatkan hidupnya, dia bahkan tidak memberinya senyuman, bahkan tidak sedikit pun. Bergerak melalui ngarai, mereka kadang-kadang harus melintasi beberapa gunung, tetapi wanita itu sepertinya tahu jalan pintas dan melewati beberapa gua. Apa yang harus dilakukan wanita ini di sini? King Sui tidak bertanya padanya, dia merasa bahwa menanyakannya itu tidak sopan. Sama seperti bagaimana dia tidak ingin orang tahu apa yang dia lakukan di sini, jadi King Sui tidak berniat untuk bertanya padanya. Itu tepat di depan, hati-hati. King Sui terkejut mendengar itu darinya, meskipun nada suaranya masih sedingin es, tetapi King Sui merasa itu adalah kebiasaan atau bagian dari karakternya. Ketika King Sui melihat kemana dia menunjuk, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. King Sui dan wanita itu berdiri di puncak gunung kecil, di sisi berlawanan ada jurang kecil. Bagian bawah jurang itu penuh dengan kalajengking, masing-masing dari mereka seukuran anak sapi. Sialan, jadi sebesar ini, King Sui mengucapkan beberapa kata-kata cacian, menyebabkan wanita itu menatapnya dengan tatapan aneh. Sebagian besar kalajengking berwarna merah, King Sui merasa tertekan ketika dia memperhatikan ukuran mereka, bagaimanapun, dia tidak melihat Raja Kalajengking 3 warna yang disebutkan wanita itu. Dengan segera, King Sui mencari dengan sense spiritualnya, dia menemukannya di tengah-tengah kerumunan kalajengking. Dia kemudian bertanya kepada wanita yang pendiam itu, "Hai, bagaimana Anda bisa diserang oleh Raja Kalajengking 3 warna?" "Membunuhnya," jawabnya. King Sui menoleh untuk melihat wanita itu. "Maksud Anda di sini untuk membunuh Raja Kalajengking 3 warna itu?" Nada suara King Sui aneh. "Ya." Wanita itu menjawab dengan tenang dengan suara dingin. "Apa yang Anda inginkan dari membunuh Raja Kalajengking 3 warna?" tanya King Sui. "Inti dalam."
Wanita itu menjawab dengan lembut. Meskipun nada suara wanita itu masih sedingin es, tetapi King Sui bisa merasakan bahwa ketika dia mengatakan inti dalam, ada riak di hatinya. Saya dapat membantu Anda mendapatkannya, tetapi bisakah Anda katakan padaku apa yang akan kamu lakukan dengan inti dalam itu? King Sui tidak tahu mengapa dia menanyakan itu padanya. Menyembuhkan penyakit ibu saya, alkemis kekurangan bahan ini. Jawab wanita itu ragu-ragu sebentar sebelum perlahan mengatakannya. Sekarang dia tahu mengapa dia tampak begitu bertekad. Dia tidak membayangkan dia adalah seorang putri berbakti. Untuk menyembuhkan ibunya, dia datang jauh-jauh ke Gunung Buah Bunga. Jika dia tidak bertemu dengannya, dia pasti sudah mati. King Sui menghormati orang-orang yang berbakti kepada orang tua mereka, bahkan jika mereka adalah orang jahat. Selama mereka masih berbakti kepada orang tuanya, dia masih akan menghormati mereka. Sekarang King Sui tidak merasa bahwa dia sedingin itu lagi. Saya juga seorang alkemis, pil yang saya gunakan untuk menyembuhkan Anda, itu pil buatan saya sendiri, karena Anda berbakti kepada ibu Anda, saya akan mencoba sebaik mungkin untuk membantu menyembuhkan ibu Anda. Dapatkah Anda menceritakan lebih banyak tentang kondisi ibu Anda? King Sui merasa bahwa bertemu dengannya di tempat seperti Gunung Buah Bunga bisa dianggap takdir. Ibuku terluka oleh Kirin rawa beracun, dia saat ini hampir tidak bertahan. Kali ini, King Sui bisa mendengar beberapa emosi dalam suaranya, kesusahan, tidak berdaya, keengganan. King Sui telah mendengar tentang Kirin rawa beracun sebelumnya, dia tidak bisa tidak melihat wanita itu. Ibunya pasti sangat kuat karena Kirin rawa beracun ini adalah binatang iblis puncak marsial yang sempurna, kekuatannya lebih kecil dibandingkan dengan racunnya. Dikatakan bahwa racunnya bertingkat 5. Inti dari Raja Kalajengking berwarna seharusnya tidak bisa menyelamatkan ibumu. Ucap King Sui, dia menebak bahwa alkemis bermaksud menggunakan racun untuk melawan racun, dan ingin mencoba menggunakan inti dalam Raja Kalajengking 3 warna. Alkemis mengatakan hanya inti Raja Kalajengking berwarna yang mampu menyembuhkan ibuku, selama masih ada sedikit harapan, aku ingin melakukannya, ucap wanita cantik itu. Mata wanita itu memerah, nadanya tegas. Sebenarnya, mendengar situasi ibumu yang kamu ceritakan padaku, aku dapat membantumu, ucap King Sui dengan ringan tersenyum. Benarkah? Tentu saja, jawab King Sui menatapnya dengan penuh keyakinan. Selama Anda bisa menyembuhkan ibuku, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Ucap wanita cantik itu penuh harapan. Kamu hanya perlu berjanji padaku satu hal, dan aku akan membantumu. Ucap King Sui dengan ringan tersenyum padanya. Aku mengatakannya sebelumnya, selama kamu bisa menyembuhkan ibuku, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Ketika wanita cantik itu mengatakan itu, tidak ada perubahan dalam ekspresinya, ini menyebabkan King Sui merasa sedikit sakit hati. Ini untukmu, syaratnya mulai sekarang, kamu adalah wanitaku. King Sui mengeluarkan botol porselen dengan Great Revitalizing Pill di dalamnya, dan memberikannya padanya. Bagaimana aku bisa yakin bahwa ini akan menyembuhkan ibuku? Ucap wanita itu memandang King Sui tetapi tidak mengambil botol porselen itu. Apakah menurutmu aku sangat tercela, dengan menginginkan tubuhmu dengan persyaratan itu? Jika aku mau menidurimu, aku bisa melakukannya dari awal. Saya hanya mencoba menggunakan metode ini untuk melihat ekspresi Anda. Ucap King Sui menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Awalnya, King Sui hanya ingin menggodanya karena sikapnya yang dingin. Mata wanita itu berkedip, itu benar, hidupku telah diselamatkan olehnya. Aku sangat lemah waktu itu, jika pria ini ingin meniduriku, dia pasti sudah melakukannya, gumam wanita cantik itu dalam hati. Baiklah, aku percaya padamu. Ucap wanita itu mengambil pil dari tangan King Sui, matanya penuh kegembiraan. Hahaha, itu berarti kamu telah memutuskan untuk menjadi wanitaku, ucap King Sui tertawa. Wanita itu terdiam dan dia linglung sejenak. Jadi apakah kita tetap di sini atau kembali ke gua? Ucap King Sui tersenyum menggodanya. Ah,
Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Ucap wanita itu menyadari bahwa wajahnya sudah mulai memerah. Apa yang kita lakukan? Anda sekarang adalah wanita saya, menurut Anda apa yang bisa kita lakukan? Ucap King Sui sekali lagi menggoda sosok wanita yang melengkung itu, dia memang sengaja mengerjainya. King Sui menebak wanita itu dari klan keluarga yang kuat, dari benua mana dia berasal, King Sui tidak tahu. Dia hanya ingin meninggalkan kesan yang lebih dalam pada wanita ini. Bagaimana kalau aku mengubah keinginanku, karena kamu sepertinya dalam dilema, ucap King Sui. Benarkah? Ucap wanita cantik itu. Aku ingin kamu memanggilku suami, sekali. Ucap King Sui. King Sui berpikir dia harus segera berhenti mengerjainya, sebelum dia berlebihan. Suamiku, ucap wanita cantik itu. Suaranya terdengar dingin, namun ada sedikit getaran di nada suaranya. Itu dimaksudkan untuk menggoda, tetapi King Sui sangat terkejut ketika dia mendengar kata itu darinya. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian dan memasukkan semuanya ke dalam hatinya. King Sui tidak serius tentang apa yang dia katakan karena itu hanya menggodanya saja. Setelah mengatakan itu, wanita cantik yang dingin itu menghindari tatapan King Sui karena malu. Uhuk, King Sui merasa sangat canggung saat dia mencoba batuk untuk keluar dari situasi tersebut. Sialan, kemana perginya Raja Kalajengking 3 warna itu? King Sui dengan cepat mengubah topik ketika dia melihat pipi wanita cantik itu sudah memerah. Dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Ekspresinya sangat mengejutkan. Saya pikir seharusnya ada di lubang itu di sana. Ucap wanita itu menunjuk ke tengah jurang saat dia berbicara kepada King Sui. Oh, King Sui dengan cepat memberikan jawaban lembut. Mereka berada sekitar 500 meter dari jurang besar itu. Jurang itu tampak dalam karena King Sui tidak dapat melihat dasar lubang. Seberapa dalam jurang itu? Lalu bagaimana caramu bisa berhadapan langsung dengan Raja Kalajengking 3 warna itu? King Sui bertanya pada wanita dengan punggung menghadapnya. Saya memancingnya dengan melempar batu ke dalam lubang, jawab wanita itu. King Sui menggosok dahinya sambil memikirkan langkah selanjutnya. Dia mengambil batu sebesar kepala manusia dan dengan mudah melemparkannya ke dalam lubang dari jarak 500 meter. Siu, boom. Gema tidak keras, tapi terdengar dari tempat dia berdiri. Namun, tidak ada tanda-tanda Raja Kalajengking 3 warna merangkak keluar dari jurang. King Sui berbalik dan menatap wanita itu dengan curiga. Lubangnya terlalu besar, jadi mungkin itu tidak membuatnya terancam, ucap wanita itu dengan suara lembut, jelas tidak yakin akan jawabannya. Kali ini, King Sui mengambil batu berukuran sekitar 1 meter kubik dan melemparkannya ke lubang besar sekali lagi. Bang! Ada suara keras dari dalam lubang. Dia juga bisa mendengar suara percikan di ujungnya, yang berarti batu itu entah bagaimana terguling ke dalam air di bawah. Bes-bes! Teriakan tajam yang mirip dengan dengungan serangga memenuhi udara. King Sui melihat ke arah wanita di sampingnya seolah-olah dia memintanya untuk memastikan apakah teriakan itu memang dari Raja Kalajengking 3 warna. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa mereka tidak pernah melakukan percakapan yang tepat satu sama lain seperti orang normal, namun dia tidak kecewa dengan reaksinya. Meskipun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia masih memberikan anggukan tegas kepada King Sui. King Sui tercengang oleh absurditas pertukaran mereka. Pertunjukan ekspresi, anggukan di kepala, apakah ini pertunjukan pantomim atau komunikasi telepati? Cukup lucu ketika dia memikirkannya, tiba-tiba, sesosok tubuh besar merangkak keluar dari jurang. Tubuh sosok ini berkilau indah dalam 3 warna berbeda. King Sui tidak akan pernah mengira bahwa sosok ini akan sebesar itu. Itu tidak mengherankan. Bagaimanapun, setelah membandingkannya dengan kalajengking biasa di sekitar area tersebut, Raja Kalajengking 3 warna memiliki panjang 3 meter dan setinggi dada manusia rata-rata. Selain itu, kepala dan tubuh kalajengking terdiri dari 6 sendi, dengan lapisan, cangkang, 3 warna yang bersinar menutupi seluruh tubuhnya. Ada juga mata di bagian tengah area punggungnya,
berjumlah 3 mata sekaligus dengan 2 mata di bagian depan. Kalajengking memiliki 6 kaki berbadan tebal dan ekor yang tinggi melengkung. Ekor sepanjang 3 meter memancarkan kilau yang luar biasa, yang sepertinya cocok karena kecenderungannya yang mematikan sebagai senjata. Ada juga sepasang kaki seperti sabit di sisi depan, yang pada dasarnya adalah penjepit kalajengking. Penjepit ini tidak akan menyentuh tanah, seperti lengan manusia. Sulit dipercaya kalajengking sebesar itu akan ada di dunia ini, terutama Raja Kalajengking dengan tubuh warna-warni yang indah. Bagian berbisa kalajengking adalah ekornya. Selain itu, komponen yang dibutuhkan untuk memurnikan item beracun dan jimat beracun surgawi semuanya bersumber dari ekor panjang Raja Kalajengking. Raja Kalajengking 3 warna juga merupakan binatang iblis puncak Martial King. Sekali lagi, King Sui melemparkan sebongkah batu ke arah Raja Kalajengking tersebut. Siu, duar. Batu itu meledak karena benturan. Lari cepat, ucap wanita itu meraih lengan King Sui dan mulai melarikan diri. Pada saat inilah King Sui menyadari betapa cepatnya wanita cantik itu. Dia terus menarik tangan King Sui. King Sui tidak bisa mengerti mengapa wanita ini melarikan diri dengan menarik tangannya dengan sangat cepat, tetapi ketika dia menoleh ke belakang, dia akhirnya mengerti alasannya. Raja Kalajengking 3 warna tanpa henti mengejar mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Keenam kakinya bergerak dengan sangat cepat, membuatnya tampak seperti kalajengking yang bergerak seperti embusan angin kencang. Wus wus wus, Raja Kalajengking 3 warna semakin cepat. Saat Raja Kalajengking semakin dekat, King Sui malah fokus pada tangan dingin di lengannya. Dia merasa nyaman diseret oleh tangan lembut itu, terutama sensasi dingin yang lembut yang menekan kulitnya. Tepat saat Raja Kalajengking hendak menangkap mereka, King Sui dengan cepat mengambil alih dan langsung menggendong wanita itu di pelukannya dan mengaktifkan tekniknya. Metode Qi, Siu Siu. Tiba-tiba, mereka didorong ke depan sejauh sekitar 300 meter dari Raja Kalajengking 3 warna. Mereka mampu melarikan diri dari serangan racun Raja Kalajengking 3 warna dengan melarikan diri 300 meter ke arah yang berlawanan. Wanita itu ingin berteriak ketika dia tiba-tiba digendong ke pelukan King Sui, tetapi dia harus menahannya karena percepatan tubuh mereka yang tiba-tiba. King Sui sekali lagi terganggu oleh sensasi lembut yang menekan tubuhnya. Tubuhnya lembut dan agak dingin, yang terasa cukup nyaman di lengannya. Berdasarkan penilaiannya tentang tipe konstitusionalnya, wanita itu lebih cenderung tipe elemen air. Meski begitu, dia merasa agak terlalu dingin untuk disukainya. Dia mungkin seorang pembudidaya elemen air yang lahir di musim dingin yang dingin. Dia meletakkan tangannya di dada King Sui dan meletakkan dahinya di bawah dagunya. King Sui bisa mencium aroma samar dari rambutnya yang diikat. King Sui menunduk dan melirik untuk melihat kulit yang berembun di wajahnya. Ekspresinya tidak banyak berubah selama beberapa hari terakhir sejak dia bertemu King Sui. Satu-satunya ekspresi lain yang dilihatnya adalah ketika dia menjadi pucat karena permintaan konyolnya untuk memanggilnya suaminya. King Sui melirik ke arah Raja Kalajengking 3 warna saat itu mengejar tanpa henti. Jarak di antara mereka sekitar 1000 meter. Namun hanya butuh beberapa napas bagi Raja Kalajengking untuk mengejar mereka. King Sui berhenti dan dengan lembut menurunkan wanita itu ke tanah. Pergi ke sana dan tunggu aku. Dengan kekuatan lembut, King Sui mendorong wanita itu ke sisi lain dan dengan cepat mengeluarkan busur naga merah. Dia mengeluarkan panah yang terbuat dari tulang Raja Banteng. King Sui mengarahkan panah ke Raja Kalajengking 3 warna yang mendekat dengan cepat. King Sui meningkatkan Qi-nya ke tingkat maksimum. Kaisar Qi. King Sui mulai mengaktifkan aura ungu di dalam tubuhnya, yang perlahan meluas lebih jauh dan menyelimuti tubuhnya. Kreak, Siuyu. Sebuah panah yang diselimuti lapisan cahaya dingin dengan cepat ditembakkan ke arah Raja Kalajengking 3 warna seperti guntur yang mengamuk. Duar. Suara ledakan keras terdengar. Seraak-seraak. Raja Kalajengking mengeluarkan teriakan tajam meskipun King Sui benar-benar meleset dari sasarannya di mata. Namun,
dia masih berhasil mengirim Raja Kalajengking terbang ke depan dengan memukul punggungnya, yang menyebabkan Raja Kalajengking 3 warna menjerit kesakitan dan marah. Sungguh cangkang yang keras. Anak panah itu menembus bagian belakang Raja Kalajengking hanya memiliki kedalaman sekitar 1 inci. Tetapi cangkangnya masih utuh dan tidak menunjukkan tanda-tanda retak. Untungnya, serangan perisai ilahi mampu mengirim terbang Raja Kalajengking sekitar 30 meter ke sisi lain. Sementara itu, King Sui menyiapkan panah tulang lain dan memantapkannya di busur. Raja Kalajengking 3 warna memulihkan posisinya dan bergegas kembali ke King Sui. Wus wus wus. Dalam sepersekian detik, King Sui menggunakan teknik gajah perkasa. Dengan cepat, King Sui melompat dan langsung menginjak Raja Kalajengking 3 warna. Namun, target dengan kecepatannya juga berhasil menghindari. Boom! Duar-duar! Krak-kraak! Boom! Dentuman keras dengan kekuatan robek luar biasa yang mengguncang tanah. Retakan di tanah segera menjadi lubang besar yang cukup besar untuk menciptakan jurang. Sial, ternyata gerakannya sangat gesit dan kulitnya sangat keras, gumam King Sui. Baru kali ini King Sui merasakan keterkejutan yang sangat luar biasa. Raja Kalajengking 3 warna mendapatkan kembali ketenangannya dengan cepat, dan bergegas kembali ke arah King Sui seperti sambaran petir. Wus! Pada saat yang sama, King Sui membidik mata tengah di daerah perut Raja Kalajengking dan menembakkan panah tanpa ragu-ragu. Kreak! Siu! Karena mereka sangat dekat satu sama lain, Raja Kalajengking 3 warna tidak bisa menutup mata tengah tepat waktu dan ditembak tepat pada sasaran. Panah itu juga terlalu cepat karena dibuat dengan tulang-tulang harimau bermata emas. Duar! Teriakan tajam dan retakan keras terdengar dari Raja Kalajengking 3 warna. Tanpa menyadari tempat yang tepat untuk dipukul, panah tulang telah langsung menyambung ke bagian dalam tubuhnya, yang pada dasarnya mengungkapkan titik lemahnya pada King Sui. Meskipun Raja Kalajengking 3 warna terluka parah oleh satu anak panah itu tidak cukup fatal untuk mati karena lukanya. Rasa sakit, bagaimanapun, hanya memprovokasi Raja Kalajengking lebih jauh, membuatnya semakin sangat marah. Tiba-tiba, ekornya menunjuk ke arah King Sui dan memuntahkan beberapa cairan 3 warna ke arahnya. Sraas! Wosh! Perisai ilahi! Boom! Pada saat yang sama, King Sui melirik ke arah wanita itu. Dia tidak berisiko terkena racun, tetapi King Sui meneriakinya dan memperingatkannya untuk mundur lebih jauh sebagai tindakan pencegahan. Wanita itu tetap tidak bergerak sambil melirik King Sui dengan ekspresi kaget. Piu-piu, King Sui bisa merasakan racun itu berceceran di perisai ilahi. Cici-cici, itu adalah suara yang tidak nyaman. King Sui melihat ke perisai ilahi untuk melihat cahaya ungu memancar dari permukaan perisai. King Sui dengan cepat menggunakan teknik penglihatan surgawi untuk menganalisis perisai ilahinya. Perisai ilahi adalah artefak yang hilang dengan efek aneh dari zaman kuno di dunia 9 benua. Efek penggunaan, pengguna dapat memperoleh 70% dari kekuatan tubuh. Kemampuan tambahan, dan 30% masih tersegel. Raja Kalajengking 3 warna dengan sangat cepat menyerang lagi. Ekor Raja Kalajengking terus mencambuk perisai ilahi berulang kali. Duar-duar-duar. King Sui telah beberapa kali menghindari serangan racun dengan sukses. Kulit Raja Kalajengking juga sangat keras minta ampun. Akhirnya, King Sui memperhatikan bahwa setiap kali Raja Kalajengking selesai memuntahkan racun, Kalajengking itu akan beristirahat selama 5 detik. Setelah penemuan ini, King Sui memikirkan rencana untuk mengalahkan Raja Kalajengking 3 warna. Raja Kalajengking adalah binatang beracun yang ulet, gerakan gesit, lincah dan bertubuh keras. Mungkin Raja Kalajengking telah membaca apa yang bisa dilakukan oleh teknik bentuk gajah yang perkasa, jadi setiap kali King Sui mencoba menggunakan teknik itu, Raja Kalajengking akan bergerak ke samping kanan dan kiri dengan gerakan gesit untuk menghindari langkah tersebut. Setelah memikirkannya, King Sui merasa bahwa mata akan menjadi kelemahan terbesar Raja Kalajengking. Bagaimanapun, sebagian besar tubuhnya ditutupi lapisan cangkang yang tebal kecuali matanya.
Hal ini terbukti ketika anak panah hanya mampu menembus panah sekitar 1 inci ke dalam cangkang tanpa melukai dagingnya. Mungkin energi alam dapat bekerja pada kulit Raja Kalajengking. King Sui tidak mundur sambil terus melindungi dirinya dengan perisai ilahi dari serangan. Dia tidak mau kecolongan oleh racunnya. King Sui tahu waktu henti yang tepat untuk melepaskan serangan penuh. King Sui mengaktifkan serangan perisai ilahinya dan meningkatkan 10% energinya, yang terakumulasi menjadi total 2 juta jin dari keseluruhan energi. Tanpa ragu-ragu, dia menghantamkan perisai ilahi langsung ke Raja Kalajengking 3 warna. Boom! Raja Kalajengking 3 warna dikirim terbang setelah dihancurkan oleh serangan perisai ilahi. Itu mengeluarkan teriakan menyakitkan saat jatuh. King Sui tahu Raja Kalajengking 3 warna telah terluka secara internal oleh energi alam yang dimasukkan dalam serangan perisai ilahi. Dia juga tahu itu telah terluka parah juga. King Sui mengambil kesempatan itu dan melanjutkan serangannya. Metode Intiki. King Sui meningkatkan kapasitas energinya dan menampar beberapa jimat penghancur di tubuh Raja Kalajengking 3 warna. Semuanya terjadi begitu cepat. Awalnya, King Sui dipaksa ke sudut tanpa kesempatan untuk menyerang balik. Bagaimanapun, racun bisa membunuhnya dengan mudah jika dia tidak cukup berhati-hati. Duar. Raja Kalajengking 3 warna telah ditembaki dengan mudah setelah King Sui berhasil menurunkan kekuatannya dengan jimat penghancur kekuatan. Kombinasi Kaisar Ki dan jimat surgawi sangat luar biasa. Boom! King Sui berhasil menghancurkan kaki depan Raja Kalajengking 3 warna dengan satu serangan. Seni mengejar. Klaang. Raja Kalajengking 3 warna benar-benar lumpuh dalam hal kecepatannya. King Sui cukup gesit untuk mengelilingi Raja Kalajengking menggunakan perisai ilahi sambil mencari celah. Perisai ilahi. Duar. Perisai ilahi menghantam Raja Kalajengking ke sisi lain sekali lagi. Boom! Saat jatuh, Raja Kalajengking kehilangan keseimbangannya dan benar-benar mengekspos area perutnya. King Sui menyala saat dia melihat celah. Dalam sekejap, dia bergegas menuju Raja Kalajengking menggunakan metode Intiki yang cepat. King Sui memantapkan pedang biduknya dan menusuk ke mata terakhir yang terletak di area perut. Slash! Whoosh! Api primordial. Saat dia menusuk mata, King Sui dengan cepat memasukkan pedangnya dengan api primordial. Lengking tajam yang menyebabkan kulit kepala King Sui mati rasa terdengar, dan kemudian menjadi tenang, menandakan Raja Kalajengking 3 warna mati. King Sui secara bertahap mengeluarkan pedang biduknya yang mengkilap. Raja Kalajengking 3 warna ini sangat beracun, dengan pertahanan yang sangat kuat. Ketika prajurit puncak Martial King bertemu dengannya, mereka tidak punya pilihan selain lari. Aura Raja Kalajengking 3 warna yang mati secara bertahap menghilang, memperlihatkan cangkang merahnya. Karena 3 warna sebelumnya, dia hanya mengetahui bahwa Raja Kalajengking juga merupakan kalajengking berwarna merah tua. Namun warna merahnya sangat tembus cahaya. King Sui melihat anak panah yang masih menembus ke punggung kalajengking. Pertahanan yang sangat kuat. Sebuah baju besi yang terbuat dari cangkang ini, pasti akan sangat kuat, gumam King Sui.